Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya ditemani oleh Edi Wijayanto, seorang DIY artist. Jadi hari ini kita akan bahas kayak gimana sih dunianya DIY artist. Nah, hari ini ada kesempatan nih ketemu sama Edi Wijayanto. Kalau teman-teman pernah lihat YouTube-nya, apa YouTube-nya tadi? Ruang Edit Edi. Ruang Edit Edi. Nah, di sana ada banyak tips-tips tentang editing, belajar editing. Nah, mau nanya dulu nih, awalnya bagaimana Kak bisa tercebur dalam ya, DIY itu singkatan dari Digital Imaging. Nah, awalnya gimana bisa awalnya tuh sebenarnya itu nggak sengaja sih. Kayak proses nggak sengaja, kayaknya normalnya orang kuliah ya. Gue kan kuliah sebenarnya di fisika murni kan. Fisika murni, ya. Terus kayak obsesinya dulu jadi musisi. Tapi kayaknya nggak kesampaian karena nggak punya bakat atau apa. Dan waktu itu nggak tahu gimana ceritanya, gue tuh kayak tertarik orang bikin kayak flyer gitu pakai Photoshop. Gue mulai tertarik, itu apa sih dan sebagainya. Akhirnya gue cari-cari karena waktu itu ya anak kuliahan, nggak punya uang dan sebagainya, mau les nggak bisa dan sebagainya. Akhirnya gue nyari sekolah fotografi gratis. Nemulah waktu itu kelas pagi. Nah, kelas gitu. paginya. Dari situ mulai. Kenapa kok digital imaging? Kenapa nggak fotografi? Kan itu kelas fotografi ya. Betul. Ya karena gue nggak punya alat untuk itu. Karena menurut gue paling murah waktu itu adalah ya jadi di artis gitu. Oh, kalau komputer ada karena biasa pakai. Ya walaupun speknya itu waktu itu nggak emang buat ngedit ya, tapi kan karena kuliah ada lah buat ngerjain tugas dan sebagainya. Iya, kalau gitu. Buat editing juga kan butuh spek yang lumayan Seharusnya lumayan berat ya. Lumayan berat gitu. Jadi dari kelasnya kelas pagi, terus habis itu tapi belajar foto dulu. Awalnya belajar foto dulu, terus kemudian nggak tahu gimana ceritanya, ketemu kan akhirnya sama orang-orang visual gitu. Gue ditawarin kerja, bukan jadi fotografer juga, nggak tahu gimana gue ditawarinnya jadi editor gitu. Ya udah dari situ gue mulai tuh belajar karena emang ketemu kasus langsung kan. Jadi belajar yang nyari sama kasus langsung itu kan beda kan. Gue beruntungnya tuh di situ. Gue beruntungnya ketemu langsung kasus, terus ya udah gue belajar di situ, gue kerja di situ gitu. Tapi di kelas pagi itu ada pelajaran editing juga atau cuma foto aja? Lebih kalau di Yogyakarta itu dulu lebih pengenalan visual dasar. Visual dasar. Kayak Nirmana, semiotika dan sebagainya kayak gitu. Iya, habis itu jadi buat software sendiri lu nyoba ngulik sendiri dan sebagainya. Itu pun belum bisa dibilang ya, mungkin kalau profesional dapat uang iya waktu itu di daerah kan di Jogja gitu. Tapi kalau untuk masuk ke Jakarta sendiri sebenarnya baru tahun 2013 akhir. Oh, kelas pagi yang lo ikut itu bukan yang di Jakarta? Bukan Jakarta, tapi Yogyakarta. Itu kalau biasanya apa berhubungan nggak, maksudnya ketika lo lulus di Jogja terus di Jakarta? Setahu gue sih nggak terlalu berhubungan ya. Tapi lo pindah ke Jakartanya berarti baru? Tahun 2013 akhir. 2013 akhir pindah Jakarta. Itu gara-gara ditawarin dari siapa? Third Eye. Jadi Pak E. Anton Ismail ini kan punya kayak Third Eye Space kan. Waktu itu baru nyari DI. Terus nggak tahu gimana ya gitu karena link kan ya di kelas pagi, terus gue dihubungin. Ya gue iyain aja. Iya. Gajinya sekian. Iya. Gitu. Tapi karena udah ada pengalaman di kelas paginya juga ya, maksudnya udah secara portfolio juga semua udah ada berarti ya? Kalau dibilang portfolio yang mumpunin waktu itu belum. Karena benar-benar kayak gimana sih kalau di daerah itu kan foto ya gitu kan. Kayak cuma apa ya, kayak narsis gitu di studio dan sebagainya gitu. Walaupun gue juga waktu itu belajar kompos, tapi nggak tahu kalau menurut gue tuh kayak pengaruh lingkungan itu juga pengaruh terhadap sudut pandang visual gitu. Jadi ketika masuk ke Jakarta kayak hampir semua yang udah gue kumpulin tuh nggak kepake. Jadi harus belajar lagi dari nol gitu. Adaptasi lingkungan, visual dan sebagainya. Nah ketika lu pindah ke Jakarta, terus langsung
langsung ada pekerjaan yang masuk ke komersial atau gimana? Itu agak lucu, iya. Jadi satu hari gue pindah ke Jakarta, diwawancarain sama Pak E. Lucunya gue datang ke Jakarta itu nggak bawa komputer, nggak apa. Gue cuma bawa Wacom kecil sama HP. Karena gue udah kayak bener-bener ya udah nekat ke sana gitu. Terus besok banget nih, jadi gue kesini nyampe Jakarta itu sore, besok paginya produksi rokok 2 biji atas bawah. Karena ada 2 di artis, langsung gue dikasih. Gue ngerjain itu pertama kali ya kan, wah ini gimana? Dengan dengan segala ketakutan bahwa gue nggak tahu harus gimana, mulai dari mana dan sebagainya gue nggak tahu. Ya udah gue hajar aja kan. Sampai waktu itu gue inget banget adalah satu filenya itu bisa 6 giga. Bodoh banget sih. Terus udah 6 giga, gue nggak tidur semalaman sampai jam 10 pagi. Nggak kepake dong. Jadi itu kayak Pak E bilang, apa nih? Enggak, bukan kayak gini gitu. Ya udah, akhirnya dari situ gue nggak dipegangin komersil langsung. Jadi akhirnya gue ngasistenin temen gue, senior gue itu. Jadi kayak cuma cropping dan sebagainya selama hampir 5 bulan. Ya di situ mulai belajar kan, ngelihat gimana sih komersil gitu lah di situ. Apa sih faktor yang ngebedain banget antara lu melakukan digital imaging buat komersial sama yang non komersial? Non komersial ya, sebenarnya kayak lebih ke medianya ya. Kalau dulu awal itu 2013-2014 itu masih rame billboard ya, cetak besar dan sebagainya gitu. Yang gue tangkap di situ adalah ketelitian nggak cuma ketelitian tentang detail, tapi warna dan sebagainya. Terus kayak yang dicari karena waktu itu gue diajarin sama Pak A itu adalah nge-DI itu kalau bisa ibaratnya kayak gue ya hilang gitu. Jadi ya terlihat fotografi banget gitu. Jadi bukan yang DI banget gitu. Nah, proses itu yang menurut gue itu susah banget gitu, kayak ini harus digimanain sih, harus melajarin lagi fotografi itu gimana, karena menurut gue fotografi sama mata kan beda banget ya. Kayak kalau mata kan range-nya gila gitu, kalau fotografi kadang over dan sebagainya, ada over di tempat yang mana, di tempat yang mana gitu tuh kayak harus belajar lagi gitu. Gitu. Lalu kalau untuk yang non komersil itu biasanya tuh nggak perlu sedetail itu gitu. Kayak looknya ya udah, kadang makanya muncullah preset kan, preset buat apa gitu. Sebenarnya apakah itu tidak boleh dilakukan di komersil? Ya boleh aja gitu sebenarnya, tapi kebutuhan komersil itu adalah nanti ketika kita FA, final art-nya itu kita ngasih PSD yang kalau itu ada banyak layer itu nggak boleh di flatten. Karena keperluannya adalah media, ada media panjang ke atas, panjang ke samping dan sebagainya. Kalau yang non komersil, ya udah ukuran foto kan biasanya, ya udah gitu. Nah kalau sekarang kan banyak yang udah pada convert ke ini ya, udah nggak print lagi, saya kan kayak digital gitu. Beda nggak sih kalau ininya? Secara teknis sama aja. Secara harga sama. Beda jauh. Itu yang mau ditanya sebenarnya. Iya, secara pengerjaannya sama aja, karena di digital pun sebenarnya kalau keperluannya untuk web itu kan pasti panjang juga. Berarti kita juga harus menyediakan layer untuk itu. Keperluannya untuk apa gitu kan beda-beda ya, ukuran untuk Instagram beda, untuk apa beda-beda ya. Keperluan itu sebenarnya sama saja, ketika bedanya ini nggak dicetak, yang itu dicetak gitu. Untuk detail sama aja. Sama gitu. aja, harganya yang beda. Harganya yang beda. Itu harus ditekankan, harganya yang. Tolonglah ya. Ini sekalian curhat sebenarnya. Iya, tolong dong. Dan terus menurut sekarang yang lo banyak pakai softwarenya apa? Kalau gue tuh paling sering ya pasti Photoshop ya. Selain itu Capture One. 2 software itu kayaknya. Kalau yang lain gue baru belajar Lightroom. Tapi so far paling sering ya itu 2 itu. 2 itu ya. Itu udah kayak AI pun kadang gue
nggak bisa ya, nggak bisa grafis. Jadi lebih banyak ke situ lah ya, Photoshop sama Capture One. Capture One. Nah kalau alatnya sendiri nih di luar software ya, hardware-nya apa? Apa pakai Wacom kah atau? Kalau gue sih pakai Wacom ya. Penting banget nggak sih kalau itu buat kita editing tuh pakai mouse pen? Penting banget sih. Sebenarnya balik lagi sebenarnya kan kalau ngedit itu kan kebiasaan ya. Ada orang yang ngedit cepet banget pakai mouse atau pakai trackpad gitu. Tapi menurut gue pribadi ada beberapa yang fitur Photoshopnya ini emang paling enak pakai Wacom gitu, karena ada yang tablet. Pressure iya gitu ya. itu, dan gue sering banget gunain itu soalnya untuk retouch muka, untuk retouch baju. Jadi kalau ada yang kadang baju kan nggak rapi gitu, itu pun gue pakai brush gitu. Jadi harus pakai tekanan kan, otomatis kalau setrika digital itu pakai alat itu, dan itu makanya sangat, kalau gue pribadi itu penting banget punya, dan nggak harus yang sebenarnya. Pakai apa sekarang? Kalau gue tuh pakai dua, yang kecil One by Wacom itu, yang kecil itu buat mobile biasanya. Kalau yang di rumah, yang di tempat kerja itu pakai yang Intuos Pro. Okay. Jadi sebenarnya itu, kalau gue juga sebenarnya suka banget sih pakai mouse pen ya, maksudnya pakai Wacom. Kalau misal kalau pakai mouse kayak aneh ya feel-nya gitu, kayak beda deh. Trackpad kadang-kadang kalau dilatih sebenarnya bisa, tapi pressure nggak akan bisa dapet kayak mouse pen. Jadi sebenarnya kalau buat nge-DI sih, ya gue pribadi sih sangat rekomen banget sih kalau pakai mouse pen. Bener. Terus kalau DI sendiri sebenarnya ada kayak genre-genrenya nggak sih? Genre ya, sebenarnya mungkin itu terbentuk ya, balik lagi itu terbentuk karena pasar ya, pasar gitu, market, dan secara tidak disetujuin atau nggak ada komunitas atau apa, terbentuklah kayak ini DI spesialis untuk beauty, ini buat compose, ini buat landscape, ini buat apa gitu. Tapi sebenarnya secara ilmu pengetahuan atau secara pekerjaannya, atau secara gua sebagai pekerjaannya gitu, ya semuanya dilimbas sebenarnya gitu kan. Tapi akhirnya kan yang menentukan genre apa enggak itu kan bisa klien, bisa orang awam, bisa apa gitu sih. Kalau spesifik yang gini doang enggak sih, karena orang yang terkenal compose kadang dapat job beauty, orang yang terkenal beauty banget kadang dapat compose gitu. Kalau yang paling menurut lu yang sulit nih, kan itu macam-macamnya, kadang-kadang kita compose, gabungin ini sama ini, sama beauty yang ngurusin pori-pori gitu, atau produk yang kayak gimana. Yang menurut lu agak sulit apa sih? Kalau gue pribadi nih, gue yakin jawabannya semua orang beda-beda ya. Iya, beda-beda. Pasti ya masing-masing kan punya skill yang beda-beda ya. Karena kan kayak seniman, pelukis banget ya kan. Bener. Kalau gue pribadi ya beauty ya. Sama. Beauty. Nggak tahu. Susah sih. Itu susah sih, karena ya balik lagi ya, kayak kalau beauty itu menurut gue pribadi nggak cuma warna, nggak cuma detail warna kulit ya, warna kulit. Terus apalagi udah warna kulit ada, ditambahin make up, sama make up. Kadang-kadang suka nggak nyatu. Iya. Terus kalau posenya gini nih, beda ya kan? Iya betul. Kan? Wah, tangannya harus. Jadi kayak perlu ekstra hati-hati. Saking hati-hatinya itu kadang terlalu hati-hati juga salah. Karena kalau terlalu hati-hati kadang tuh hilang pori-pori, atau terlalu halus, atau kadang simetris. Manusia kan nggak ada yang simetris kan gitu. Nah itu yang menurut gue. Iya betul sih. Bagaimana harus ngerem gitu. Kadang tuh kalau menurut gue kan, wah terlalu asik, wah beauty, pori-porinya dihilangin, wah kok hilang gitu. Bahkan kantong mata, kalau menurut gue itu kantong mata itu ada beberapa orang yang emang kantong matanya tebel kan. Iya. Itu kalau terlalu tipis aja, nggak dihilangin, tapi terlalu tipis, itu aneh. Ya, aneh, udah berubah gitu. Karakternya. Berarti kan penanganannya beda-beda dong, betul, gitu. Betul. Untuk kantong mata sendiri, untuk alis, itu yang gue stres sih. Alis lah, paling penting itu. Buat sekarang tuh, kalau
ngelihat cewek dandan alis lambang gitu, oh iya wajar lah. Bisa merasakan beritanya gitu. Karena emang sesusah itu. Terus belum ke rambut-rambut yang kayak bulu mata dan sebagainya, dalam matanya dan sebagainya. Putih mata ini kan nggak boleh terlalu putih, gitu. Gigi nggak boleh terlalu putih karena itu kan tulang, gitu kan. Betul. Banyak banget yang harus. Jadi kayak kan cuma dikit bang, iya kalau ada beauty cadar nih, gue milih yang cadar kan. Bayangin kalau fotonya foto nude ya, foto telanjang. Aduh, bunuh diri lah. Gue pernah punya pengalaman itu, bukan nude ya. Iya. Untuk satu iklan pakaian dalam, otomatis dong, gitu. Iya. Yang tutup cuma sedikit, sisanya kulit semua. Kalau bisa milih nih, hijaber aja deh, yang kelihatan matanya. Iya betul sih. Kalau orang lihat mungkin, enak ya bisa ngedit gitu. Enggak, hijaber aja. Iya betul. Terus kalau warna kulit kan ini kompleks banget ya. Gue sering banget ya kayak pertanyaan, gimana caranya sih buat menampilkan warna kulit yang natural. Kadang-kadang suka yang kekuningan, kemerahan atau apa gitu. Lu pernah nggak sih punya ketemu masalah yang segitunya gitu sama warna? Selalu. Karena gini, ya balik lagi kayak setiap kulit kan beda ya. Kayak sawo mateng katanya kan. Ini kan basicnya beda lagi, ada yang merah, ada yang kuning dan sebagainya kan. Bagaimana menarik itu kayak setiap orang tuh pasti sih. Nah kalau gue ngakalinnya adalah ketika pemotretan, gue diskusi sama fotografernya, yang warnanya ya gimana, ke arah mana, gue dengerin nih. Kliennya suka nih, ya udah nggak gue tak-atik lebih dalam gitu. Paling gue tambahin apa dikit gitu. Jadi nggak yang kerubah banget. Itu kalau komersil kan ada kaitannya sama si brand itu sendiri ya. Dia ada ini nggak sih yang request banget gitu? Ini maunya, kok modelnya? Maksudnya kan kadang-kadang kita kalau foto ketika dijepret ke warna kulit kan kadang-kadang berubah ya, sama warna real gitu aslinya gitu. Ketika dijepret warnanya berubah, terus dia kayak ini mestinya di kayak gini, ini maunya lebih apa gitu, ada nggak sih? Ada selalu. Kayak mau lebih bening gitu kan? Definisi bening itu kan bingung ya? Sebenarnya, iya. Makanya biasanya untuk mengakali biar satu visual gitu kan, kayak tujuannya kayak gini ya. Kenapa? Itu biasanya ada referensi di brief itu biasanya kita dilampirin referensi ke sini ya gitu. Nggak jarang juga sih kayak merubah dari warna apa ke warna apa gitu juga ada gitu. Minta juga ya. Gitu. Jadi semua bisa dilakukan, bahkan yang ajaib itu bisa dilakukan. Yang ajaib nih ya. Jadi banyak kalau lakukan ajaib di DI itu sebenarnya. Bahkan untuk beauty ya. Make up juga ya ditambah atau kurang ya. Gue pernah kayak bikin bukan buat produk beauty, tapi foto beauty gitu. Itu nempelin kayak debu-debu gitu. Tapi motretnya sendiri-sendiri. Oke. Nggak bukan jepret langsung jadi, nggak ditempelin. Nanti di DI ditempelin, rambutnya diganti gitu-gitu. Gitu. Terus menurut lu nih, penting nggak sih kalau, ya lu kan DI artis nih, penting nggak sih buat kerjasama sama fotografer yang mengerti tentang kesulitan lu? Maksudnya ada fotografer kan yang memang pure cuma taunya foto aja gitu. Ada juga yang memang dia punya background editing juga. Itu sebenarnya penting nggak sih kalau dari sisi lu tuh selama ini lu bekerja? Penting banget sih. Jadi sebenarnya minimal basic ya. Basic editing tuh tahu gitu. Karena itu sangat-sangat menurut gue pribadi itu akan sangat bukan cuma memudahkan gue, tapi kita tuh bahasnya jadi enak gitu loh, kayak ya, gitu. Oh iya gue pengennya tuh sebenarnya gini gitu. Kadang ada beberapa fotografer yang bahkan itu kayak dia uruk-uruk sendiri gitu. Gue pengennya gini ya. Nah nanti yang bener-bener rapiin, bener-bener betulin tuh kadang gue kayak gitu. Itu lebih untuk menghasilkan, karena kalau ngomongin komersial kan sebenarnya bukan ideologi kita pribadi gitu kan, tapi kan emang tujuannya buat nyenengin klien gitu kan. Jadi kita sebenarnya harus kerjasama di situ gitu loh, gitu. Jadi sangat penting kalau emang fotografer itu bisa minimal basic editing lah gitu. Nah makanya buat teman-teman yang baru belajar fotografi, jangan anti terhadap editing. Betul, karena itu penting banget. Itu kan mewakili. Kalau dulu nih, ketika kita pakai film, kan kita proses dong ke kamar gelap. Kamar gelap. Lah ini sebenarnya kamar gelapnya pindah. Iya, entah itu cuma kayak
adjust dan sebagainya gitu. Nah, kalau tips buat para pemula yang baru mau belajar, yang mungkin baru mau nyoba, apakah dia tertarik sama dunia DI atau editing gitu? Apa sih tipsnya buat awal-awal belajar? Yang pertama sabar ya. karena jadi di artis itu emang kayak kalau dibilang tuh kayak membosankan ya, karena kalau fotografer bisa jalan gini kalau depan komputer gitu, hampir ya bisa dibilang 24 jam di depan komputer ya. Pertama sabar, terus kedua emang harus punya kesukaan, apa sih, kayak bener-bener lo suka sama ngotak-atik gambar gitu. Betul. Karena kalau nggak suka kayak itu gitu. Karena nantinya itu kayak akan selalu ada terus gitu loh, nggak berhenti kan. Oh ini ya ternyata, oh ini kayak gitu terus gitu. Terus yang pasti nyoba terus nyoba, jangan pilih-pilih lah, jangan pilih-pilih kayak oh gue sukanya cuma beauty, gue nyoba beauty. Kalau menurut gue sih iya, lu coba semua biar lu kayak pengalaman tentang visualnya banyak gitu. Betul. Terus habis itu ada ini nggak sih kayak awal-awal ngedit kan mungkin nggak tahu referensi, kayak apa sih, nggak tahu arahnya kemana mungkin. Maksudnya kan pertama kali belajar mungkin belum ada kliennya nih. Mungkin harus cari referensi juga ya, jadi kayak siapa yang diidolakan gitu, terus kita coba meniru atau apa ya kayak awal gitu. Itu bagian dari proses belajar emang. Sampai sekarang pun sebenarnya gue kayak gitu, kayak selalu kayak kalau gue sering nyari itu di Pinterest, kalau nggak di Behance. Terus gue follow orang-orang yang gue visualnya bagus gitu. Karena menurut gue karena lu suka visual, lu harus konsumsi visual itu tiap hari gitu. Betul karena ya lucu dong kalau kita ngomong kita suka visual tapi nggak pernah konsumsi visual, nggak pernah ngeliat visual, kan kayak tiba-tiba kayak gue pengen jago ya, betul. Jawara gimana gitu. Itu sih, jadi harus konsumsi visual. Dan juga satu lagi itu teori sih. Teori walaupun otodidak, fotografinya. Bukan teori fotografi tapi lebih ke teori visual. Teori visual. Karena basic dari sebelum kayak itu ke fotografi atau ke DI atau ke grafis atau ke lukis dan sebagainya kan pasti ada basic visual kan. Minimal kita tahu lah gitu. Teori visual apa coba? Mungkin ada yang kayak Nirmana. Kalau secara teorinya ya. Gue kan otodidak juga nih, jadi kayak gue dulu kayak menyempatkan diri untuk membaca kayak buku Nirmana, semiotika dan sebagainya, karena itu nantinya akan sangat ngaruh ke kita gitu sebagai orang visual gitu. Bahkan kalau kita kerja sama fotografer kan ada komunikasi kan, enaknya di mana ini, gimana gitu kan gitu. Betul tuh. Komposisi dan sebagainya kan ngaruh tuh ke Nirmana, warna. Betul. Ke simbol lah gitu. Betul banget sih. Selama ini yang sibuk dibahas gear lagi. Ya, padahal gitu. Kita masih perlu banyak tahu teori-teori lain gitu. Ya betul banget. Jadi nggak cuma teori fotografinya aja, tapi banyak teori-teori yang mendukung visual itu. Gitu. Nah, kita nanti lanjut lagi nih di episode berikutnya setelah ini. Jadi kita mau bahas lebih dalam lagi mengenai dunia digital artist, digital imaging artist dia. Kebelit-belit kan. Nah, jadi disimak terus. Jadi jangan lupa di episode berikutnya nanti kita masih discuss berdua. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.